يا من دلنا وهدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه نورك السري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أدواري وعلى آله وصحبه يا nur. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan. Antara lain nikmat yang dapat kita lihat pada hari ini adalah nikmat kita dapat berkumpul dengan anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Habaibul Fudala Sayyidil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan juga Al-Habib Farid bin Yahya pulang. Abahnya namanya Yahya, kakaknya bin Yahya bin Yahya Al-Habib Hasan As-Segaf. Mudah-mudahan dengan berkumpul kita dengan para habaib, kita mendapat pandangan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang besar Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Akan tetapi banyak ulama mengatakan ada yang lebih besar dari nikmat tersebut. Apa itu? Nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimana kita mau beribadah, bagaimana mau sholat, bagaimana mau zakat, bagaimana mau puasa jika tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, sampailah kepada kita umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita mau untuk mengambil pelajaran, mungkin di tahun lalu ada tak punya saudara sama-sama berpuasa dengan kita, sama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih, sama-sama makan sahur. Tapi tahun ini sudah tidak ada, sudah masuk ke dalam kubur. Ini semua adalah satu pelajaran untuk kita, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, untuk bekal kita di akhirat. Karena apa yang kita kumpulkan di dunia, apakah itu rumah yang megah, apakah itu harta yang banyak, apakah itu mobil yang banyak, apakah itu istri yang cantik, ya. Kalau istri yang banyak dari sebagian live streaming atau ketahuan, ya, itu semua ketika kita masuk ke dalam kubur tidak ada yang ikut dengan kita di dalam kubur. Bahkan anak kita yang kita cintai dan juga yang mencintai kita, ketika kita masuk ke dalam kubur tidak akan ikut dengan kita ke dalam kubur, ya. Akan tetapi yang akan ikut kita ke dalam kubur adalah amal soleh. Nah, ini bulan suci Ramadan, subhanallah. Ketika seseorang mengerjakan ibadah sunnah, maka dihitung sebagai ibadah wajib. Ketika seseorang mengerjakan ibadah wajib, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 kali lipat, bahkan lebih. Bahkan sampai kepada hitungan yang manusia sendiri tidak tahu hitungan tersebut. Terus kenapa kita kalau tidak tahu hitungannya? Kenapa dikasih tahu, Bib? Ini adalah sebagai bentuk bahwasanya balasan itu sangat besar. Ya. Di dalam kegiatan kita selama bulan suci Ramadan, yaitu kita adakan khatmul Quran, yaitu hataman Quran. Nah, ini sudah mulai dijalankan lagi karena 2 tahun kebelakang sempat vakum karena ada bala musibah, ya, ada corona. Jadi sekarang mulai, alhamdulillah. Nah, ini jangan disia-siakan, ma'asyiral muslimin. Ketika kita melaksanakan khatmul Quran, ketahuilah bahwa pahala kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salafun saleh ketika masuk bulan suci Ramadan itu mengumpulkan keluarga, anak-anaknya dikumpulkan, ya, istrinya dikumpulkan untuk sama-sama membaca Al-Quran. Kemudian selain membaca Al-Quran juga mentadabburi daripada Al-Quran tersebut.
Saya udah hatam nih Al-Quran, lebih 20 kali hatam. Ya. Terus isinya Al-Quran apa? Allah alam. Ya. Allah yang maha tahu. Ya. Setidaknya kita pelajari apa yang kita baca di dalam Al-Quran. Banyak sekali rahasia-rahasia ibadah yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran ini luar biasa. Kalau kita baca buku atau kitab, ya, pasti di depan itu diawali dengan selain bismillah walhamdulillah juga ada permohonan maaf. Jika apa? Jika ada kesalahan penulisan, jika ada kesalahan penyebutan. Akan tetapi di dalam Al-Quran lain, karena ini adalah firman Allah, ketika kita buka, lihat surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Itu adalah Al-Quran, kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Karena ini dari Allah, tidak ada keraguan. Ya. Apalagi permintaan maaf, kesalahan penulisan. Nah, sampai akhir zaman Al-Quran ini akan tetap sama. Ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, itu semua menjadi berkah. Akan tetapi ada satu kisah. Kisah ini adalah seseorang yang dapat melihat, ya, dibukakan hijabnya sehingga dia dapat melihat setan. Ya. Suatu ketika ia lihat ada setan telanjang di depan orang membaca Al-Quran. Subhanallah, orang baca Al-Quran, ini setan berada telanjang di depan orang membaca Al-Quran. Maka orang tersebut yang diberi hijab, dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanya kepada setan tersebut, kok kamu berani? Ya. Di depan orang baca Quran kamu kok malah telanjang? Ya. Maka dijawab oleh setan tersebut, mana orang membaca Al-Quran? Bingung ya? Mana orang membaca Al-Quran? Di depan kamu ada orang membaca Al-Quran. Ini orang membaca Al-Quran, tetapi dia tidak menjalankan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Di situ dilarang untuk minum minuman keras, ini orang minum minuman keras. Ya. Di situ dilarang untuk berzina, ini orang berzina. Dilarang untuk berjudi, ini orang berjudi. Lalu kenapa dia membaca Al-Quran? Dia membaca Al-Quran supaya dilihat oleh orang lain. Ya. Hatinya itu hanya membaca Al-Quran itu supaya dilihat oleh orang lain. Oh, subhanallah, orang tersebut ya baca Al-Quran bagus. Ya, akan tetapi semua perintah dalam Al-Quran tidak dikerjakan. Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita tadabburi, kita pelajari Al-Quran tersebut. Lalu setan itu berkata kepada orang tersebut, kamu mau tahu orang yang saya takuti? Ayo, saya bawa kamu ke satu tempat. Ya. Ternyata ada di dalam musola orang lagi tidur. Ya. Di dalam musola ada orang lagi tidur. Dari jauh setan kasih tahu, itu orang yang saya takuti. Ya. Oh, kenapa kamu kok jauh-jauh dengan orang tersebut? Ya. Sampai mau lihat aja dari jauh, tak berani untuk dekat. Kenapa? Ini orang, jangankan doanya, hembusan nafasnya saja ketika setelah kena dengan saya akan hancur. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Dia tidak ingin bacaan tersebut menjadi riak, sehingga dia ingin membaca Al-Quran sampai tertidur. Ya. Ini orang baca Al-Quran, menjalankan perintah di dalam Al-Quran. Jangankan doanya, nafasnya saja ditakuti oleh setan. Ya. Nah, maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran, kita hadirkan hati kita. Ya. Kita baca misalnya ayat adab, ayat tentang adab misalnya, hal ataka hadisul ghasyiyah, terakhirnya kan, ya, wujuh yawma idzin khasiyah amilatun nasibah. Summa inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ya. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Doa. Ini baca ayat adab, ya. Seakan-akan ayat ini ayat gembira. Ya. Kita harus renungi ayat tersebut. Bahkan banyak ulama ketika membaca ayat tersebut seperti terengah-engah nafasnya. Kenapa? Karena membayangkan daripada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika kita mempelajari isi Al-Quran, Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekarang miris. Ketika jangan kita bicara Al-Quran, ini bulan puasa, bulan suci, bulan Ramadan. Ada orang bertanya dengan saya, ya. Orangnya sudah menikah, sudah punya anak. Kemudian dia bertanya dengan saya, Bin,
apakah batal hukumnya membunuh jangkrik? Ya. Ada pernah dengar ya? Bib, apakah batal hukumnya membunuh jangkrik untuk dikasihkan makan kepada burung? Ya. Subhanallah. Ini saya ketika mendengar pertanyaan ini miris hati ya. Orang sudah rumah tangga, sudah punya anak, masuk di bulan suci Ramadan, setidaknya kita pelajari fikih tentang puasa. Seperti kemarin ada ya, kedatangan kita guru, kemudian dijelaskan oleh Habib Hussein bin Muhammad Al-Fegi mengenai hukum-hukum fikih puasa. Ya, saya miris ketika mendengar hal tersebut ya. Kok ada orang menganggap membunuh jangkrik itu membatalkan puasa ya. Jangkriknya dikasihkan burungnya yang batal puasa. Dan lebih miris lagi, ada seorang ibu sudah punya anak 4 ya. Ketika itu bertanya dengan saya bukan secara langsung ya, tetapi cuma sekedar menginformasikan. Bib, kalau haid itu lebih dari 7 hari, itu hari ke-8 itu wajib puasa. Kenapa sih? Karena dihitung sebagai darah sakit, bukan darah haid ya. Subhanallah. Ini sudah punya anak 4 ya. Jadi ketika ia haid lebih dari 7 hari dia berpuasa. Subhanallah. Ketika itu hati saya sedikit merinding ya. Selama ini itu yang dikerjakan. Ketika saya tanya dari mana hal tersebut didapatkan ya, ternyata itu sudah turun-temurun dari orang tua saya. Subhanallah ya. Ketika haid berpuasa, masyaallah muslimin. Ya. Nah, ini tugas kita. Kita sampaikan kepada istri kita. Kita sampaikan kepada anak kita. Ya. Kalau perlu kita kumpulkan, terus kita kasih tahu ini batasan-batasan fikih ketika berpuasa. Ya. Jangan sampai orang itu tidak ngerti puasa gara-gara kita tidak menyampaikan ilmu. Ya. Karena orang yang pertama diadab sebelum daripada penyembah berhala adalah orang berilmu yang tidak bermanfaat akan ilmunya ya. Maka itu kita harus manfaatkan ilmu, dan ilmu yang bermanfaat itu akan barokah. Ketika orang mati ya, masuk ke dalam kubur, terputus semua pahalanya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah amal jariah, nyumbang masjid, nyumbang pondok. Itu amalnya ketika pondok itu dipakai beribadah, masjid itu dipakai beribadah, pondoknya dipakai menuntut ilmu, selama itu terus berjalan, pahalanya terus sampai kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, kita ngajarin surat Fatihah kepada orang yang Fatihahnya belum benar. Kamu kita sama-sama baca Fatihah ya, supaya benar Fatihahnya. Ketika kita ngajarkan Fatihah tersebut, benar Fatihah tersebut, setiap dia sholat kita dapat bagian pahala. Ya. Sampai kita sudah wafat pun orang tersebut melaksanakan sholat dengan berkah Fatihah yang kita ajarkan, itu pahala tetap mengalir. Ya. Sama dengan guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji jangan dianggap rendah. Ya. Itu guru ikro saya dulu. Sekarang udah ada apa-apanya, saya udah pintar Al-Quran. Dari mana kamu mengenal Al-Quran kalau kamu tidak baca huruf hijaiyah? Ya. Kita hormati guru kita, karena keberkahan ilmu adalah tergantung seberapa besar kamu menghormati guru. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika seorang wafat itu masih terus berjalan daripada pahalanya adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, orang tua kita mungkin sudah wafat, kita doakan. Ya, Habib merasakan sendiri beberapa tahun yang lalu Umi meninggal. Ketika Umi sudah meninggal, apa yang ada di dalam perasaan kita? Kita tidak bisa membahagiakan orang tua, kita masih bisa membahagiakan orang tua. Dengan apa? Dengan mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Nah, maka dari itu pada kesempatan sedikit nasihat daripada khutbah Quran ini, selain kita perbanyak Al-Quran, hendaklah kita mentadabburi Al-Quran. Kemudian kita mempelajari isi daripada Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran tersebut dengan penuh penghayatan. Ya, jangan sampai membaca Al-Quran sambil main HP kadang-kadangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadirkan hati kita, kita hadirkan diri kita, hadirkan hati kita, sehingga kita mendapat
ketika membaca Al-Quran. Ya. Dan ketika ada dikisahkan satu kisah bahwasanya ketika seseorang masuk ke dalam kubur, api itu di dalam kubur keluar dari anak kepala orang tersebut akan membakar daripada orang tersebut. Lalu tiba-tiba dihalangi oleh Al-Quran. Api tersebut dihalangi oleh Al-Quran. Tidak sampai di situ, api itu keluar dari arah kakinya mayat tersebut. Kembali dihalangi oleh Al-Quran. Begitu sebelah kanan ingin keluar api, dihalangi oleh Al-Quran, dihalangi oleh Al-Quran. Lalu api itu bertanya kepada Al-Quran tersebut, ya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Maka Al-Quran menjawab, ketika di dunia aku senantiasa berada di lisan orang tersebut. Ya. Artinya orang ini senang baca Quran, sehingga adab di dalam kubur dihalangi dengan Al-Quran. Ya. Maka dari itu, hendaklah kita memperbanyak baca Al-Quran. Dan sedikit daripada nasihat, bagaimana kita meninggikan daripada Al-Quran. Ya. Kalau hari Jumat, imam baca surat Al-Fatihah. Allah, ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Di dalam tafsir, hal ini juga termasuk mensucikan Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu jangan ditaruh sembarangan, ditaruh di bawah, ya. Harus ditaruh di tempat yang tinggi dan dihormati. Ya. Kemudian kalau kita bawa Al-Quran, jangan istilahnya itu sembarangan, ya. Kayak orang bawa belanjaan, wah, bawa Al-Quran, diayun-ayun, atau dikutip di sini. Kalau nggak basah nggak apa-apa, ya. Takutnya pas basah luntur, ya. Kita harus menghormati Al-Quran. Orang zaman dulu kalau bawa Quran, ya, mau ngaji, bawa Quran di sini, atau minimal di dada di sini. Ya. Orang mau baca Quran, Qurannya dibawa di sini. Jangan sembarangan. Ya. Karena ada seseorang yang menjadi wali berkat meninggikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yaitu Sayyidina Bishr Al-Habib. Satu ketika ini Bishr Al-Habib bukan orang baik. Ya. Orang suka minum, orang suka mabuk. Ya. Satu ketika dia melihat ketika berjalan di pasar ada satu kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena di dalam hatinya ada keimanan, maka kertas tersebut langsung diambil. Kemudian dilihat daripada tulisan tersebut kotor, kertasnya yang tulis Bismillahirrahmanirrahim itu kotor. Akhirnya dibersihkan, kertas tersebut dibersihkan. Setelah kertas tersebut dibersihkan, dia cari ada nggak uang di dalam kantong baju. Ternyata ada, cukup untuk membeli parfum, tapi belinya bukan di tempat Habib. Jadi langsung diberikan parfum. Ketika diberikan parfum, dikasih daripada harum kertas tersebut. Ya. Sudah tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dibersihkan, dikasih wangi-wangian, ditaruh di tempat yang tinggi. Ya. Sehingga tidak lama daripada hal tersebut terjadi, seseorang yang alim di tempat tersebut mendapatkan mimpi bahwasanya kamu bawa Bishr Al-Habib, ya, kamu jemput Bishr Al-Habib. Orang alim tersebut mendapat mimpi. Ketika bangun dari mimpi tersebut, Bishr Al-Habib, kayaknya ini mimpi salah, ya, karena Bishr Al-Habib itu senang mabuk. Ya. Akhirnya tidur lagi. Ketika tidur lagi, ternyata didapati mimpi yang sama sampai 3 kali. Berarti ini mimpi benar. Maka didatangi Bishr Al-Habib. Ya. Ketika didatangi di tempat tersebut, Bishr Al-Habib, aku mendapatkan mimpi untuk membawa engkau ke jalan Allah. Ya. Maka Bishr Al-Habib mengatakan, aku pun sudah mendapat mimpi tersebut. Aku ingin berpamitan dengan teman-temanku. Aku katakan kepada teman-temanku, sampai di sini kamu akan melihat aku dalam keadaan seperti ini. Karena namaku ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berkat aku meninggikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang bisa ditinggikan namanya dengan meninggikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Bishr Al-Habib menjadi wali min auliyaillah dengan berkat apa? Tadi, ya, meninggikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sembarangan kalau nulis Al-Quran. Ya. Disebutkan kalau kita nulis Al-Quran jangan bahasa Latin. Misalnya mau nulis qul huwallahu
Ahad, tulis dengan bahasa Arab. Jangan ditulis dengan bahasa Latin, ya. Karena menulisnya tersebut kita mendapat pahala, membacanya tersebut kita pun mendapat pahala, ya. Termasuk salah satu dalil ketika seseorang mau khutbah. Kenapa kamu bawa kertas? Ini pahalanya double, ya. Pertama saya tulis dapat pahala, kedua saya baca dapat pahala, ya. Padahal pelupa juga, bukan berlupa di bawah, tapi dapat pahalanya banyak, ya, dengan berkat tersebut. Ini si Nabi Silaturahmi menjadi wali dengan berkat meninggikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sembarangan ditulis di tembok, ya. Atau dihapus dengan ludah. Salah tulis dalam kertas dihapus dengan ludah. Ini termasuk sesuatu hal yang tidak dibolehkan. Karena apa? Tidak meninggikan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kertas supaya cepat hafal, tulis Al-Quran diminum, ya. Nah ini pun tidak meninggikan nama Allah. Kenapa? Karena di dalam sini najis, ya. Perlu diketahui ini, jangan sembarangan menelan tulisan Al-Quran. Di sini najis, ya. Kecuali ada memang amalan untuk mempercepat amalan, ditulis pakai spidol gitu, ya. Piringnya dikasih air, kemudian air diminum. Hal tersebut ya ada amalan, ya. Cuma nanti lebih lengkapnya bisa hubungi ya, diberitahu, ya. Nah itu daripada sedikit nasihat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Salam dan khilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.